Selamat pagi Ananda Teacher. Jumpa lagi dengan Teacher Ica dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial ini, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Salah satu dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dapat Ananda Teacher lihat dalam tabel berikut ini. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia secara tegas sudah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Poin kedua yang akan kita pelajari adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 15 dinyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian. Secara umum, Kementerian Negara Indonesia dapat kita bagi menjadi 3 berdasarkan urusan yang ditanganinya. Yang pertama, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kementerian yang termasuk dalam kategori ini ada 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, ada kementerian yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Adapun kementerian yang termasuk dalam kategori ini dibagi menjadi 19 kementerian. Dan yang ketiga, ada kementerian yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengelola barang milik negara, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Adapun kementerian yang termasuk dalam kategori ini adalah 8 kementerian. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi 6 kementerian.
Yang kedua, ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi 10 kementerian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang meliputi 8 kementerian. Dan yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang meliputi 4 kementerian. Selain kementerian negara, ada juga lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Adapun contoh lembaga pemerintah non-kementerian ini adalah BMKG, BNPB, BNN, BNPT, BIN, BKN, BPOM, Bappenas, dan lain sebagainya. Nah, Ananda Teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya.